Bapak dan Ibu yang kami hormati, pernahkah kita memperhatikan bahwa bagaimana kita memulai pagi seringkali menentukan bagaimana kita menjalani seluruh hari? Di usia senja, hal ini menjadi semakin terasa. Ada hari di mana hati terasa tenang, pikiran jernih, dan tubuh terasa ringan. Namun ada juga hari di mana pikiran terasa penuh, hati gelisah dan tubuh mudah lelah. Tanpa kita sadari, semua itu sering berawal dari beberapa menit pertama setelah kita membuka mata. Seiring bertambahnya usia, tubuh dan pikiran mengalami perubahan yang alami. Tidur tidak selalu nyenyak, energi tidak selalu stabil, dan pikiran kadang lebih mudah dipenuhi kekhawatiran. Namun justru di fase inilah kita memiliki kesempatan besar untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan lebih bijaksana. Usia senja bukan hanya tentang berkurangnya kekuatan fisik, tetapi juga tentang bertambahnya kedewasaan dalam cara kita memandang hidup. Secara psikologis, pagi hari adalah momen yang sangat penting, karena otak masih berada dalam kondisi yang relatif bersih dari gangguan. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan di waktu ini akan memberi arah bagi suasana hati sepanjang hari. Jika pagi dimulai dengan tergesa-gesa, pikiran yang berat, atau kebiasaan yang tidak terarah, maka hari pun cenderung terasa lebih melelahkan. Sebaliknya, jika pagi dimulai dengan ketenangan, kesadaran, dan sikap yang lembut terhadap diri sendiri, maka hari akan terasa lebih ringan dan lebih mudah dijalani. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Saya ingin tahu Bapak dan Ibu berasal dari mana. Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Rasanya hangat sekali mengetahui bahwa kita semua sedang belajar bersama untuk menjalani usia senja dengan lebih damai dan bermakna. Ada sebuah kisah tentang seorang bapak berusia 73 tahun dari Yogyakarta yang dulunya sering merasa cemas setiap pagi. Ia terbiasa langsung memikirkan banyak hal begitu bangun tidur, tentang kesehatan, keluarga, dan berbagai kekhawatiran lainnya. Tanpa disadari, hal itu membuat hari-harinya terasa berat bahkan sebelum dimulai. Namun setelah ia mulai mengubah kebiasaan paginya, bangun dengan lebih perlahan, duduk tenang beberapa menit, dan mengatur napas, hidupnya mulai berubah. Ia merasa pikirannya lebih ringan, dan hatinya lebih damai. Kisah ini menunjukkan bahwa ketenangan hidup tidak selalu datang dari perubahan besar. Justru seringkali ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Pagi hari adalah waktu yang paling tepat untuk menanamkan kebiasaan tersebut. Karena di saat itulah pikiran kita masih paling mudah diarahkan. Bapak dan Ibu, banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya, melalui tempat, orang lain, atau keadaan. Padahal seringkali, ketenangan itu bisa kita mulai dari dalam diri sendiri, dari cara kita membuka hari. Dengan membentuk rutinitas pagi yang sederhana namun penuh kesadaran, kita sebenarnya sedang membangun fondasi bagi hidup yang lebih damai. Dalam video ini kita akan membahas 5 kebiasaan pagi lansia yang dapat membantu pikiran menjadi lebih damai, lebih jernih, dan bahkan membantu menjaga kesehatan agar umur lebih panjang. Kebiasaan ini tidak rumit, tidak membutuhkan biaya besar, tetapi memiliki dampak yang sangat besar jika dilakukan secara konsisten. Di segmen berikutnya kita akan membahas kebiasaan pertama yang sangat sederhana, namun sering diabaikan, yaitu bagaimana cara bangun pagi yang benar, agar pikiran tidak langsung terbebani sejak awal hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kebiasaan pertama yang sangat menentukan ketenangan pikiran di usia senja adalah cara kita bangun di pagi hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa momen beberapa menit setelah membuka mata memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati sepanjang hari. Sayangnya, tidak sedikit dari kita yang langsung bangun dengan tergesa-gesa, bahkan langsung memikirkan berbagai hal yang belum tentu perlu dipikirkan saat itu. Secara ilmiah, saat kita baru bangun tidur, tubuh masih berada dalam kondisi transisi. Detak jantung, tekanan darah, dan aktivitas otak belum sepenuhnya stabil. Jika pada saat ini kita langsung bergerak cepat atau membanjiri pikiran dengan kekhawatiran, tubuh akan merespons dengan ketegangan. Inilah yang sering membuat seseorang merasa lelah atau tidak nyaman bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Sebaliknya, ketika kita membiasakan diri untuk bangun dengan perlahan,
tubuh diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri secara alami. Duduk sejenak di tepi tempat tidur, menarik napas perlahan, dan merasakan kesadaran bahwa kita telah memasuki hari yang baru. Hal sederhana ini dapat memberikan efek yang sangat besar bagi ketenangan batin. Ada kisah tentang seorang ibu berusia 70 tahun dari Surabaya, yang dulunya sering merasa pusing dan gelisah setiap pagi. Ia terbiasa langsung bangun dan beraktivitas tanpa memberi waktu bagi tubuhnya untuk menyesuaikan diri. Namun setelah ia mengubah kebiasaan, yaitu dengan duduk tenang selama beberapa menit setelah bangun, ia merasakan perubahan yang nyata. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan pikirannya tidak lagi mudah tegang. Kebiasaan ini mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi di usia senja justru hal-hal kecil seperti inilah yang memberikan dampak besar. Ketika pagi dimulai dengan perlahan dan penuh kesadaran, pikiran tidak mudah terbawa oleh kekhawatiran. Kita menjadi lebih siap menghadapi hari dengan hati yang lebih tenang. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja tidak lagi tentang kecepatan, tetapi tentang kualitas. Kita tidak perlu terburu-buru seperti dulu. Justru dengan memperlambat langkah di pagi hari, kita memberi kesempatan bagi diri kita untuk benar-benar hadir dan menikmati kehidupan. Selain itu, bangun dengan tenang juga membantu mengurangi risiko fisik seperti pusing atau kehilangan keseimbangan yang sering terjadi jika seseorang langsung berdiri setelah bangun tidur. Jadi, kebiasaan ini tidak hanya baik untuk pikiran, tetapi juga untuk keselamatan tubuh. Jika Bapak dan Ibu masih menyimak sampai di bagian ini, tuliskan di komentar bangun dengan tenang. Dengan begitu kita saling mengingatkan bahwa ketenangan hidup sering dimulai dari cara kita membuka hari. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan kedua yang sangat penting, yaitu bagaimana mengatur napas dan kesadaran diri di pagi hari, agar pikiran semakin damai dan tidak mudah gelisah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita membiasakan diri untuk bangun dengan tenang, kebiasaan kedua yang sangat penting untuk menjaga pikiran tetap damai di usia senja adalah mengatur napas dengan sadar di pagi hari. Banyak orang menganggap napas sebagai sesuatu yang otomatis dan tidak perlu diperhatikan. Padahal cara kita bernapas sangat berpengaruh terhadap kondisi pikiran dan emosi kita. Secara ilmiah, napas yang dalam dan teratur dapat menenangkan sistem saraf. Ketika kita menarik napas perlahan dan menghembuskannya dengan lembut, tubuh akan mengirim sinyal kepada otak bahwa kita berada dalam kondisi aman. Hal ini membantu menurunkan hormon stres, membuat detak jantung lebih stabil, dan pikiran menjadi lebih jernih. Sebaliknya, napas yang pendek dan terburu-buru seringkali membuat tubuh tetap berada dalam kondisi tegang. Di usia senja, banyak lansia tanpa sadar memiliki pola napas yang lebih pendek, terutama ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran. Hal ini bisa membuat tubuh lebih cepat lelah, kepala terasa berat, bahkan mudah merasa gelisah. Karena itu, melatih napas di pagi hari menjadi kebiasaan yang sangat berharga untuk menjaga ketenangan batin. Ada kisah tentang seorang bapak berusia 72 tahun dari Bandung, yang dulunya sering merasa cemas tanpa sebab yang jelas setiap pagi. Ia merasa pikirannya selalu sibuk, bahkan sebelum aktivitas dimulai. Namun setelah ia mulai melatih napas setiap pagi, menarik napas dalam selama 4 detik, menahannya sejenak, lalu menghembuskannya perlahan, ia merasakan perubahan yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa pikirannya menjadi lebih ringan, dan hatinya terasa lebih damai sepanjang hari. Kebiasaan ini tidak membutuhkan waktu lama. Bahkan cukup 3-5 menit setiap pagi sudah bisa memberikan manfaat yang besar. Bapak dan Ibu bisa melakukannya sambil duduk di tepi tempat tidur atau di kursi yang nyaman. Pejamkan mata sejenak, tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut melalui mulut. Lakukan dengan penuh kesadaran, tanpa tergesa-gesa. Selain menenangkan pikiran, pernapasan yang baik juga membantu tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. Hal ini membuat tubuh terasa lebih segar, tidak mudah lelah, dan membantu menjaga kesehatan organ-organ penting. Di usia senja, kebiasaan sederhana seperti ini justru menjadi kunci untuk menjaga kualitas hidup. Bapak dan Ibu, seringkali kita mencari ketenangan dari luar, dari suasana, dari orang lain, atau dari keadaan. Padahal ketenangan itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Salah satu cara paling sederhana untuk menemukannya adalah melalui napas. Jika Bapak dan Ibu masih menyimak sampai di bagian ini,
Tuliskan di komentar tarik napas, tenangkan hati. Dengan begitu kita saling mengingatkan bahwa ketenangan bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan ketiga yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana mengisi pagi dengan pikiran positif dan rasa syukur, agar hari terasa lebih damai dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita menenangkan diri melalui napas, kebiasaan ketiga yang sangat penting untuk membuat pikiran lebih damai di usia senja adalah mengisi pagi dengan pikiran positif dan rasa syukur. Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang pertama kali kita pikirkan setelah bangun tidur akan sangat mempengaruhi arah perasaan kita sepanjang hari. Secara psikologis, pikiran manusia memiliki kecenderungan mengikuti pola awal yang dibentuk di pagi hari. Jika sejak awal kita sudah memikirkan hal-hal yang membuat cemas tentang kesehatan, keluarga, atau masa depan, maka pikiran akan terus bergerak ke arah tersebut. Akibatnya, hati terasa lebih berat dan energi pun cepat terkuras. Namun jika pagi dimulai dengan rasa syukur, pikiran akan lebih mudah melihat hal-hal baik dalam kehidupan. Di usia senja, kebiasaan ini menjadi sangat berharga. Perubahan dalam hidup memang tidak bisa dihindari. Kondisi tubuh mungkin tidak sekuat dulu, aktivitas tidak lagi sebanyak sebelumnya, dan terkadang muncul rasa sepi. Namun dengan rasa syukur, seseorang dapat menerima semua itu dengan hati yang lebih lapang. Ada kisah tentang seorang ibu berusia 74 tahun dari Makassar yang memiliki kebiasaan sederhana setiap pagi. Setelah bangun dan duduk tenang, ia selalu mengucapkan 3 hal yang ia syukuri hari itu. Kadang ia bersyukur karena masih bisa berjalan tanpa bantuan, kadang karena masih bisa mendengar suara adzan, atau karena masih bisa berbicara dengan anaknya. Kebiasaan kecil ini membuatnya selalu memulai hari dengan hati yang ringan. Rasa syukur bukan berarti kita mengabaikan kesulitan hidup. Justru rasa syukur adalah cara kita menjaga hati agar tidak tenggelam dalam hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika seseorang terbiasa bersyukur, ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mampu menikmati hal-hal kecil dalam kehidupan. Selain itu, pikiran yang positif juga memberi dampak langsung pada kesehatan tubuh. Ketika hati tenang, tekanan darah cenderung lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan tubuh lebih mudah pulih dari kelelahan. Inilah mengapa banyak orang yang hidup lebih lama justru memiliki pola pikir yang lebih tenang dan penuh syukur. Bapak dan Ibu, kebahagiaan di usia senja seringkali bukan datang dari hal besar, tetapi dari kemampuan untuk menghargai hal-hal sederhana yang masih kita miliki setiap hari. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk menanamkan kebiasaan ini dalam diri kita. Jika Bapak dan Ibu merasa bagian ini bermanfaat, tuliskan di komentar bersyukur setiap pagi. Dengan begitu kita saling menguatkan bahwa rasa syukur adalah kunci ketenangan hidup. Di segmen berikutnya kita akan membahas kebiasaan keempat yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana menjaga pikiran dari hal-hal yang memicu stres di pagi hari, agar ketenangan yang sudah kita bangun tidak mudah terganggu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita mengisi pagi dengan rasa syukur, kebiasaan keempat yang sangat penting untuk menjaga pikiran tetap damai adalah menghindari hal-hal yang dapat memicu stres di pagi hari. Tanpa kita sadari, banyak orang langsung membanjiri pikirannya dengan informasi yang berat begitu bangun tidur, seperti berita yang menegangkan, percakapan yang memicu emosi, atau pikiran tentang masalah yang belum tentu terjadi. Secara psikologis, otak manusia di pagi hari masih dalam kondisi yang sangat sensitif. Apa yang pertama kali kita lihat, dengar, atau pikirkan akan lebih mudah mempengaruhi suasana hati sepanjang hari. Jika sejak pagi kita sudah terpapar hal-hal yang membuat cemas, maka pikiran akan terus berada dalam keadaan tegang, bahkan sebelum aktivitas dimulai. Di usia senja, kondisi ini perlu lebih diperhatikan. Tubuh dan pikiran tidak lagi sekuat dulu dalam menghadapi tekanan yang terus-menerus. Jika pagi dimulai dengan stres, energi akan cepat terkuras dan perasaan mudah menjadi tidak stabil. Karena itu, menjaga apa yang masuk ke dalam pikiran di pagi hari adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Ada kisah tentang seorang bapak berusia 75 tahun dari Jakarta, yang dulunya memiliki kebiasaan langsung menonton berita begitu bangun tidur. Setiap pagi ia disuguhi berbagai informasi yang membuatnya khawatir. Tanpa disadari, hal ini membuat hari-harinya terasa berat dan pikirannya tidak pernah benar-benar tenang.
Namun setelah ia mengubah kebiasaan itu, mengganti dengan duduk tenang, minum air hangat, dan menikmati suasana pagi, ia merasakan perubahan yang besar. Pikirannya menjadi lebih ringan, dan hatinya lebih damai. Menghindari pemicu stres bukan berarti kita menutup diri dari dunia luar. Ini adalah tentang memilih waktu yang tepat. Pagi hari sebaiknya digunakan untuk menenangkan diri dan mempersiapkan hati, bukan langsung menghadapi hal-hal yang berat. Kita tetap bisa menerima informasi tetapi setelah pikiran kita lebih siap. Selain itu penting juga untuk tidak langsung memikirkan masalah begitu bangun tidur. Banyak kekhawatiran sebenarnya belum tentu terjadi. Jika kita langsung memikirkannya sejak pagi, energi kita sudah habis sebelum hari benar-benar dimulai. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan hari ini dengan tenang. Bapak dan Ibu menjaga ketenangan pikiran di pagi hari adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Kita memberi kesempatan bagi hati untuk memulai hari dengan damai, bukan dengan beban. Jika Bapak dan Ibu masih menyimak sampai di bagian ini, tuliskan di komentar jaga pikiran di pagi hari. Dengan begitu, kita saling mengingatkan bahwa ketenangan hidup dimulai dari apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan kelima yang menjadi penutup, yaitu kebiasaan yang dapat membuat hari terasa lebih bermakna dan membantu lansia menjalani hidup dengan lebih damai, serta berpotensi memiliki usia yang lebih panjang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kebiasaan kelima yang menjadi penutup dari rangkaian rutinitas pagi ini adalah memulai hari dengan tujuan kecil yang jelas dan bermakna. Banyak orang di usia senja merasa bahwa hidupnya berjalan begitu saja tanpa arah. Hari berganti hari, tetapi tidak ada sesuatu yang benar-benar dinantikan. Tanpa disadari, kondisi ini bisa membuat pikiran terasa kosong dan hati menjadi kurang bersemangat. Secara psikologis, manusia membutuhkan rasa bahwa hidupnya masih memiliki arti. Ketika seseorang memiliki tujuan, meskipun kecil, pikirannya menjadi lebih terarah. Ia tidak mudah tenggelam dalam kekhawatiran, karena ada sesuatu yang ingin ia lakukan hari itu. Tujuan ini tidak harus besar atau berat. Justru di usia senja, tujuan yang sederhana seringkali memberikan kebahagiaan yang lebih tulus. Misalnya, Bapak dan Ibu bisa memulai hari dengan niat sederhana, seperti merapikan tempat tidur, menyiram tanaman, berjalan santai di halaman, membaca beberapa halaman buku, atau sekadar menelepon anak atau cucu. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat biasa, tetapi jika dilakukan dengan kesadaran, dapat memberikan rasa puas dan damai di dalam hati. Ada kisah tentang seorang ibu berusia 72 tahun dari Bandung, yang dulunya sering merasa hari-harinya terasa kosong, setelah anak-anaknya sibuk dengan kehidupan masing-masing. Namun setelah ia mulai membuat kebiasaan sederhana, menuliskan satu hal yang ingin ia lakukan setiap pagi, hidupnya perlahan berubah. Ia merasa lebih bersemangat bangun tidur karena ada hal kecil yang ingin ia capai. Ia mengatakan bahwa hidupnya terasa lebih terarah dan tidak lagi terasa hampa. Kebiasaan ini juga membantu menjaga kesehatan mental. Ketika seseorang memiliki aktivitas yang dinantikan, otak tetap aktif dan hati merasa lebih hidup. Hal ini sangat penting untuk mencegah perasaan kesepian atau kehilangan makna yang sering muncul di usia lanjut. Selain itu, memiliki tujuan kecil setiap hari juga membantu menjaga keseimbangan emosi. Kita tidak lagi merasa bahwa hidup hanya tentang menunggu waktu berlalu. Sebaliknya, kita mulai melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bernilai, sekecil apapun itu. Bapak dan Ibu, hidup yang damai bukan berarti hidup tanpa aktivitas. Justru hidup yang damai adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran dan tujuan, meskipun sederhana. Ketika kita tahu apa yang ingin kita lakukan hari ini, hati menjadi lebih tenang karena hidup terasa lebih terarah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita membahas 5 kebiasaan pagi yang sederhana namun penuh makna, kini kita mulai melihat gambaran yang lebih dalam. Ternyata hidup yang damai di usia senja bukanlah hasil dari satu perubahan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari, terutama di pagi hari. Kita telah belajar bahwa bangun dengan perlahan membantu tubuh dan pikiran menyesuaikan diri. Mengatur napas membuat hati lebih tenang. Mengisi pikiran dengan rasa syukur membuat hidup terasa lebih ringan. Menghindari hal-hal yang memicu stres menjaga kestabilan emosi. Dan memiliki tujuan kecil membuat hari terasa lebih bermakna. Semua ini terlihat sederhana,
Tetapi ketika disatukan, ia membentuk fondasi kehidupan yang lebih damai. Secara psikologis, rutinitas yang teratur memberi rasa aman bagi pikiran. Ketika seseorang memiliki pola yang sama setiap pagi, otak tidak perlu bekerja keras untuk menyesuaikan diri. Hal ini membuat energi lebih terjaga, pikiran lebih stabil, dan emosi lebih mudah dikendalikan. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang yang hidup tenang di usia senja memiliki kebiasaan yang teratur. Ada kisah tentang seorang bapak berusia 76 tahun dari Surabaya yang dulunya sering merasa hidupnya kosong setelah pensiun. Hari-harinya terasa panjang dan tidak terarah. Namun setelah ia mulai membangun rutinitas pagi, bangun dengan tenang, duduk beberapa menit, berjalan ringan dan merencanakan aktivitas kecil, hidupnya perlahan berubah. Ia merasa lebih damai, lebih bersemangat, dan tidak lagi merasa hari-harinya berlalu tanpa makna. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan besar dalam hidup tidak selalu membutuhkan usaha yang besar. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten sering memberikan hasil yang jauh lebih nyata. Pagi hari menjadi waktu yang sangat penting, karena disitulah kita menyetel arah hari kita. Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah masa untuk menyerah pada keadaan. Ini adalah masa untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Dengan menjaga rutinitas pagi, kita sebenarnya sedang menjaga kualitas hidup kita secara keseluruhan. Jika Bapak dan Ibu masih menyimak sampai di bagian ini, tuliskan di komentar "Pagi Menentukan Hidup". Dengan begitu kita saling menguatkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini jika dijalankan dalam jangka panjang dapat membantu menjaga kesehatan, memperpanjang usia, dan membuat hidup terasa lebih bermakna di usia senja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika kebiasaan-kebiasaan pagi ini dijalankan secara konsisten, dampaknya tidak hanya terasa pada suasana hati, tetapi juga pada kesehatan tubuh dan kualitas hidup secara keseluruhan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pikiran yang tenang memiliki hubungan erat dengan tubuh yang lebih sehat dan umur yang lebih panjang. Secara ilmiah, ketika seseorang mampu menjaga ketenangan pikiran, tubuhnya cenderung memproduksi lebih sedikit hormon stres. Hal ini sangat penting, karena stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi banyak hal, mulai dari tekanan darah, kesehatan jantung, hingga sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, pikiran yang damai membantu tubuh bekerja dengan lebih seimbang dan stabil. Di usia senja, hal ini menjadi semakin penting. Tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam menghadapi tekanan yang terus-menerus. Karena itu, menjaga ketenangan pikiran bukan hanya soal perasaan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan fisik agar tetap kuat dan tidak mudah sakit. Ada kisah tentang seorang ibu berusia 80 tahun dari Bali, yang dikenal sangat tenang dalam menjalani hidupnya. Ia tidak pernah memulai pagi dengan terburu-buru. Setiap hari ia bangun perlahan, duduk sejenak, mengatur napas, lalu berjalan ringan di halaman rumahnya. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya berkata, "Saya menjaga pagi saya, supaya hidup saya tetap ringan." Kalimat sederhana ini menggambarkan betapa pentingnya rutinitas pagi dalam menjaga kualitas hidup. Kebiasaan kecil seperti ini seringkali tidak terlihat dari luar, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika pagi dimulai dengan ketenangan, tubuh tidak dipaksa menghadapi tekanan sejak awal. Pikiran lebih siap menghadapi berbagai situasi, dan emosi lebih mudah dikendalikan. Dalam jangka panjang, hal ini membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih sehat dan stabil. Sebaliknya, jika pagi selalu dimulai dengan stres, pikiran yang berat, atau kebiasaan yang tidak terarah, tubuh akan terus berada dalam kondisi tegang. Jika hal ini berlangsung dalam waktu lama, kesehatan bisa ikut terpengaruh. Karena itu, menjaga pagi hari sebenarnya adalah bentuk investasi kesehatan yang sangat berharga. Bapak dan Ibu, umur panjang bukan hanya tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup tersebut. Hidup yang panjang akan terasa lebih berarti jika dijalani dengan hati yang tenang dan pikiran yang damai. Jika Bapak dan Ibu masih bersama kami sampai di bagian ini, tuliskan di komentar "Pagi Menentukan Hidup". Dengan begitu kita saling mengingatkan bahwa perubahan besar dalam hidup sering dimulai dari kebiasaan kecil di pagi hari.
Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan dan melihat bagaimana 5 kebiasaan pagi ini dapat menjadi kunci untuk menjalani usia senja dengan lebih damai, sehat, dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita memahami bagaimana kebiasaan pagi mempengaruhi kesehatan dan ketenangan hidup, ada satu hal penting yang perlu kita sadari bersama, yaitu konsistensi adalah kunci dari semua perubahan ini. Banyak orang mengetahui apa yang baik untuk dilakukan, tetapi tidak semua mampu melakukannya secara rutin. Padahal justru dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang setiap hari, perubahan besar dalam hidup akan terbentuk. Di usia senja, tubuh dan pikiran sangat menyukai keteraturan. Ketika kita memiliki rutinitas pagi yang sama setiap hari, tubuh akan menyesuaikan diri secara alami. Waktu bangun menjadi lebih stabil, energi lebih terjaga, dan pikiran tidak lagi mudah gelisah. Rutinitas memberi rasa aman, karena kita tidak perlu memulai hari dengan kebingungan atau ketidakteraturan. Secara psikologis, kebiasaan yang konsisten membantu mengurangi beban pikiran. Kita tidak perlu lagi berpikir terlalu banyak tentang apa yang harus dilakukan, karena semuanya sudah menjadi bagian dari pola hidup kita. Hal ini membuat energi mental bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti menikmati hidup dan menjaga hubungan dengan orang lain. Ada kisah tentang seorang bapak berusia 77 tahun dari Medan, yang dikenal memiliki kehidupan yang sangat teratur. Setiap pagi ia bangun di waktu yang sama, duduk tenang beberapa menit, mengatur napas, lalu berjalan ringan di sekitar rumah. Ia tidak pernah melewatkan kebiasaan ini, bahkan ketika sedang tidak enak badan. Menurut beliau, kebiasaan kecil ini yang menjaga saya tetap tenang sampai sekarang. Menariknya, orang-orang di sekitarnya sering mengatakan bahwa beliau terlihat lebih sehat dan lebih damai dibandingkan banyak orang seusianya. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam menjalani kebiasaan baik benar-benar memberikan dampak nyata dalam kehidupan. Sebaliknya, jika kebiasaan dilakukan hanya sesekali, manfaatnya tidak akan terasa secara maksimal. Pikiran kembali tidak stabil, tubuh mudah lelah, dan hidup terasa tidak terarah. Karena itu, yang terpenting bukanlah seberapa sempurna kita melakukannya, tetapi seberapa konsisten kita menjalaninya setiap hari. Bapak dan Ibu, perubahan besar dalam hidup tidak selalu membutuhkan langkah besar. Justru langkah kecil yang dilakukan dengan tekun setiap hari sering menjadi fondasi yang paling kuat. Pagi hari adalah kesempatan terbaik untuk memulai kebiasaan tersebut, karena di saat itulah pikiran kita masih paling mudah diarahkan. Jika Bapak dan Ibu masih menyimak sampai di bagian ini, tuliskan di komentar konsisten setiap hari. Dengan begitu kita saling menguatkan bahwa kunci dari hidup yang damai adalah kebiasaan baik yang dijaga dengan kesungguhan. Di segmen terakhir, kita akan merangkum seluruh pembahasan ini dan melihat bagaimana 5 kebiasaan pagi yang sederhana ini dapat benar-benar menjadi kunci untuk menjalani usia senja dengan lebih damai, lebih sehat, dan membantu memperpanjang usia dengan kualitas hidup yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya kita sampai pada bagian penutup dari pembahasan ini. Jika kita melihat kembali seluruh perjalanan yang telah kita bahas, ada satu hal yang menjadi sangat jelas. Hidup yang damai dan sehat di usia senja tidak datang secara tiba-tiba, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap pagi. Kita telah belajar bahwa bangun dengan perlahan memberi kesempatan bagi tubuh untuk menyesuaikan diri. Mengatur napas membantu menenangkan pikiran. Mengisi hati dengan rasa syukur membuat hidup terasa lebih ringan. Menghindari hal-hal yang memicu stres menjaga emosi tetap stabil. Dan memiliki tujuan kecil setiap hari membuat hidup terasa lebih bermakna. Semua ini terlihat sederhana, tetapi jika dijalani dengan konsisten, dampaknya bisa sangat besar. Di usia senja, kita tidak lagi dituntut untuk mengejar banyak hal seperti ketika masih muda. Justru ini adalah masa di mana kita bisa memilih untuk hidup dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Kebahagiaan tidak lagi datang dari pencapaian besar, tetapi dari ketenangan hati dan kemampuan menikmati setiap hari dengan penuh rasa syukur. Bapak dan Ibu, umur panjang bukan hanya tentang berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani hidup tersebut. Hidup yang panjang akan terasa lebih berarti jika dijalani dengan pikiran yang damai, hati yang lapang, dan tubuh yang tetap terjaga. Dan semua itu bisa kita mulai dari hal yang paling sederhana,
yaitu dari pagi hari kita sendiri. Banyak orang menunggu perubahan besar dalam hidup, padahal perubahan itu bisa dimulai dari langkah kecil. Dari cara kita membuka mata di pagi hari, dari cara kita menarik napas, dari cara kita memilih pikiran pertama kita. Ketika pagi dijaga dengan baik, hari pun akan mengikuti dengan lebih baik. Bapak dan Ibu, mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan kita tidak selalu bisa mengendalikan masa depan, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita memulai hari ini. Dan dari situlah, perlahan kehidupan kita akan berubah menjadi lebih tenang dan lebih bermakna. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, atau orang tua lainnya yang mungkin juga membutuhkan ketenangan dalam menjalani usia senja. Siapa tahu, melalui kebiasaan kecil ini, semakin banyak orang yang bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan sehat. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin terus mendapatkan pembahasan yang menenangkan, reflektif, dan penuh makna tentang kehidupan di usia senja, silakan tetap bersama kami di channel ini. Semoga setiap pembahasan yang kita bagikan dapat menjadi teman yang menguatkan, menemani perjalanan hidup menuju masa tua yang lebih tenang, lebih sehat, dan penuh kebahagiaan.